Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi kelas 7 yaitu perbandingan dan aritmatika sosial. Yang pertama yaitu perbandingan. Perbandingan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk membandingkan antara dua hal atau lebih. Jenis perbandingan. Yang pertama, perbandingan senilai. Perbandingan dikatakan senilai karena mampu membandingkan dua objek maupun lebih ketika salah satu nilai bertambah, maka objek yang dibandingkan lainnya akan ikut bertambah. Contoh soal, Rina membeli 3 buah baju. Rina harus membayar 150.000. Berapa rupiah yang harus Rina bayar jika ingin membeli 6 baju? Dari soal tadi maka dapat kita bahas seperti berikut. Tadi kan 3 baju harganya 150.000. Lah Rina membeli 6 baju. Berapa berarti Rina harus membayar 6 baju tersebut? Karena 3 baju 150.000, maka kita bagikan 150.000 dibagi 3 yaitu 50.000. Terus kita jabarkan satu persatu. Contohnya misalkan 1 baju harganya 50.000, 2 baju 100.000, 3 baju 150.000, 4 baju 200.000, dan 5 baju 250.000. Maka 6 baju 300.000. Maka dapat dilihat perbandingan tersebut yaitu perbandingan yang senilai karena semakin banyaknya baju maka harganya juga semakin mahal. Nah, inilah yang disebut dengan perbandingan senilai. Jadi Rina harus membayar 300.000 jika ingin membeli 6 baju. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai berarti dua objek dibandingkan, tetapi dengan berkurangnya nilai satu objek, maka akan menambah nilai dari objek satunya. Sebaliknya, bila satu objek bertambah, maka akan membuat objek satunya berkurang. Contoh soal, Pak Rahmat memperbaiki atap rumah yang bocor. Jika dikerjakan oleh 10 tukang, atap rumah itu akan selesai dalam waktu 30 hari. Berapa hari yang diperlukan jika Pak Rahmat memperkerjakan 15 tukang? Pembahasan. Tadi kan 10 orang dapat menyelesaikan 30 hari. Lah, apabila 15 orang akan menyelesaikan berapa hari? Maka kita buat tabelnya terlebih dahulu, yaitu tabelnya berisi tentang kerjaan, orang, dan hari. Maksudnya di sini yaitu apabila 10 orang itu dapat menyelesaikan 30 hari, itu hanya bisa melakukan pekerjaannya satu kerjaan. Dan kemudian kita mencari untuk 10 orang satu hari itu dapat menyelesaikan pekerjaan sebanyak 1/30. 30 ini dari 30 hari, jadi 1/30. Sedangkan kita mencari satu orang satu harinya dapat menyelesaikan pekerjaan berapa, maka untuk satu orang satu harinya dapat menyelesaikan pekerjaan 1/30 kali 10. 30-nya ini dari dibagi 30 hari dan 10-nya ini dari 10 orang, maka hasilnya 1/300. Jadi 1/300 ini pekerjaan untuk satu orang per harinya. Di sini kan kita mencari berapa hari yang diperlukan jika Pak Rahmat memperkerjakan 15 tukang, maka 15 dikali 1/300 dikali X. X ini adalah untuk mencari harinya, sama dengan 1. Jadi 15/300 dikali X sama dengan 1, mendapatkan X sama dengan 300 dibagi 15, sama dengan 20 hari. Jadi dapat disimpulkan dari soal ini, konsep perbandingan berbalik nilai apabila objek untuk orangnya ditambah, maka harinya akan berkurang. Lah inilah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan skala. Perbandingan skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar dengan jarak sesungguhnya. Contoh soal, skala sebuah peta 1/1 juta. Jarak kota A dan B pada peta 8 cm. Berapa kilometer jarak sebenarnya antara kota A dan kota B? Pembahasannya. Karena tadi kan diketahui skalanya 1/1 juta, sedangkan jarak peta kota A dan B yaitu 8 cm. Yang ditanyakan jarak sebenarnya, maka
Dikalikan saja 1 juta dikali 8, yaitu 8 juta cm. Karena yang ditanyakan kilometer, maka 8 juta cm dijadikan kilometer menjadi 80 km. Jadi, jarak sebenarnya antara kota A dan kota B 80 km. Tadi sudah saya jelaskan tentang perbandingan, maka selanjutnya kita akan membahas tentang aritmatika sosial. Yang pertama yaitu keuntungan. Keuntungan sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Kemudian untuk mencari persentase keuntungan atau PU yaitu untung dikali 100% dibagi harga belinya. Yang kedua, kerugian. Kerugian sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Dan untuk mencari persentase kerugian atau PR yaitu rugi dikali 100% dibagi harga beli. Contoh soal yang pertama, Bapak Gilang membeli sepeda motor bekas seharga 4 juta. 1 minggu kemudian sepeda motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.250.000. Berapa persentase keuntungan yang diperoleh Bapak Gilang? Pembahasannya, maka untuk mencari keuntungannya sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya 4.200.000 dikurangi 4 juta sama dengan 200.000. Dan kemudian yang ditanyakan tadi yaitu persentase keuntungan. Jadi kita masukkan saja ke dalam rumusnya yaitu PU sama dengan untung dikali 100% dibagi harga beli. Untungnya 200.000 dikali 100% dibagi 4 juta sama dengan 20 juta persen dibagi 4 juta sama dengan 5%. Jadi persentase keuntungannya yaitu 5%. Contoh soal yang kedua yaitu Pak Somad menjual pakaian seharga 100.000. Karena ada keperluan mendesak dan menjual pakaian tersebut dengan kerugian 5%. Berapa harga beli pakaian tersebut? Pembahasannya yaitu harga beli sama dengan 100 dibagi 100 dikurangi persentase rugi dikali harga jual, yaitu 100 dibagi 100 dikurangi 5 dikali 100.000 sama dengan 100 dibagi 95 dikali 100.000 sama dengan 105.263 rupiah. Jadi harga belinya 105.263 rupiah. Kemudian yang ketiga yaitu bunga tunggal. Bunga uang yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal. Contoh soalnya, Bu Sonia menabung di bank sebesar 200 juta dengan bunga tunggal 12% per tahun. Setelah 6 bulan, berapa uang Bu Sonia sekarang? Pembahasannya maka bunga sama dengan 12% tadi kan 1 tahun. Maka 1%-nya jadi 1 bulan, yang ditanyakan adalah 6 bulan. Maka selama 6 bulan mendapatkan bunga 6%. Jadi uang Bu Sonia sama dengan 6/100 kali 200 juta sama dengan 12 juta. Jadi 12 juta ini uang Bu Sonia selama 6 bulan. Sedangkan uang Bu Sonia setelah 6 bulan menabung menjadi 200 juta ditambahkan dengan 12 juta menjadi 212 juta rupiah. Yang keempat yaitu pajak. Pajak adalah suatu kewajiban dari masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaannya pada negara menurut peraturan yang ditetapkan oleh negara. Contoh soalnya, Ibu Ratna mendapatkan gaji sebulan sebesar 1 juta dengan penghasilan tidak kena pajak 400.000. Jika besar pajak penghasilan adalah 10%, berapa gaji yang diterima Ibu Ratna? Pembahasannya. Yang pertama, penghasilan kena pajak yaitu gaji sebulannya dikurangi penghasilan tidak kena pajaknya yaitu 1 juta dikurangi 400.000 sama dengan 600.000. Untuk besar pajak penghasilannya tadi kan 10% dikalikan dengan penghasilan kena pajak 600.000 sama dengan 60.000. Jadi besar gaji yang diterima oleh Ibu Ratna yaitu 1 juta dikurangi 60.000 sama dengan 940.000 rupiah. Yang kelima yaitu diskon. Diskon adalah potongan harga. Contoh soalnya, sebuah toko memberikan diskon 15%.
Budi membeli sebuah rice cooker dengan harga Rp420.000. Berapa harga yang dibayar Budi setelah mendapatkan diskon? Pembahasannya yaitu yang pertama, potongan harga kan sama dengan diskon. Jadi 15% dikali 420.000 sama dengan 63.000. Lah harga setelah didiskon yaitu 420.000 dikurangi 63.000 yaitu 357.000. Jadi harga yang dibayar Budi setelah mendapatkan diskon yaitu Rp357.000. Yang keenam yaitu bruto, neto, dan tara. Bruto adalah berat kotor, yaitu berat suatu barang beserta dengan tempatnya atau wadahnya. Yang kedua neto. Neto adalah berat bersih, yaitu berat suatu barang setelah dikurangi dengan tempatnya. Dan yang ketiga yaitu tara. Tara adalah potongan berat, yaitu berat tempat suatu barang saja. Rumusnya untuk mencari bruto sama dengan neto ditambah tara. Untuk mencari tara sama dengan bruto dikurangi neto. Dan untuk mencari neto sama dengan bruto dikurangi tara. Untuk mencari persennya tara sama dengan tara per bruto dikali 100%. Untuk menghitung pembelian jika mendapatkan tara, yaitu harga bersih sama dengan neto dikali harga persatuan berat. Contoh soal, seorang pedagang membeli 2 karung beras dengan berat seluruhnya 100 kg dan taranya 2%. Berapa yang harus dibayar pedagang jika harga 1 kilo beras sama dengan 7.500 per kilogram? Pembahasannya, tara 2% sama dengan 2% dikali 100 sama dengan 2 kilo. Kemudian mencari netonya sama dengan bruto dikurangi tara, yaitu brutonya 100 kg dikurangi taranya 2 kg sama dengan 98 kg. Harga yang harus dibayar yaitu neto dikali harga persatuan berat. Netonya tadi ketemu 98 kg dikali 7.500 sama dengan Rp735.000.